Saya penderita. First blood. Halo, assalamualaikum Pak Haji. Balik lagi di Bagong Film tentunya. Masih bersama saya, Dadang Knalpot. Oke cuy, kali ini saya akan menceritakan seluruh alur cerita tentang film Dirty Grandpa. Film ini bercerita tentang seorang kakek yang sangat ingin melakukan pengecutan untuk terakhir kalinya dengan seorang gadis. Oke. Si kakek juga merekrut sang cucu untuk meluncurkan aksinya itu. Saya di sini jadi ingat kakek Sugi ya guys. Sesosok kakek pemersatu bangsa itu teman-teman. Apakah misi si kakek ini akan berjalan dengan baik dan mendapatkan gadis yang dia inginkan? Oke cuy, kita langsung saja lanjut ke videonya. Film ini dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama Jason Kelly. Ia adalah seorang pengacara yang bekerja untuk ayahnya. Suatu hari, dia menghadiri acara pemakaman dari neneknya. Setelah acara selesai, kakek dari Jason menemui dia beserta ayahnya dan mengajukan permohonan untuk mengantarkan dirinya ke lapang golf yang berada di daerah Boca. Kakeknya beralasan dia tidak bisa pergi sendirian karena SIM-nya sedang ditangguhkan. Awalnya, ayah si Jason dan dirinya tidak setuju karena Jason akan mengadakan acara pernikahan 1 minggu lagi. Dan pastinya menjelang itu Jason akan sangatlah sibuk. Tapi karena Jason kasihan dengan kakeknya yang baru kehilangan sang nenek, ia akhirnya luluh dan mau menuruti permintaan sang kakek untuk pergi ke Boca. Di sini Jason berpikir, mungkin kakeknya ingin pergi ke sana untuk mengingat kenangan bersama neneknya dulu. Lalu Jason pun berpamitan pada calon istrinya yang bernama Meredith. Lalu mereka berangkat ke Boca. Tapi sebelumnya, mereka makan di sebuah restoran terlebih dahulu. Dan di sana, mereka bertemu dengan 2 orang gadis yang bernama Sadia dan Lenore. Setelah bertemu, si Lenore dan kakek sudah saling tertarik satu sama lain. Di situ, kakeknya si Jason mengaku bahwa dirinya adalah seorang profesor dan si Jason adalah seorang fotografer. Kemudian, setelah selesai berbincang, akhirnya Sadia dan Lenore langsung pergi ke pantai. Sementara si kakek dan Jason pergi untuk bermain golf. Setelah sampai di lapangan golf, di situ si Jason menyadari bahwa sang kakek ternyata tidak berminat untuk bermain golf. Melainkan dia ingin mendekati wanita di sana yang ingin dia kencani dan bisa diajak ngencrut sama dia. Si kakek tak sengaja melihat 2 wanita dan berpura-pura menjadi pelatih golf. Oke. Bertujuan untuk mencari kesempatan dalam kesempotan. Emang si kakek ini satu angkatan sepertinya dengan The Legend sang maestro dan panutan mimin kita, yaitu kakek Sugi. Namun beberapa saat kemudian sang cucu pun memberitahu kepada 2 wanita tersebut bahwa si kakek baru saja kehilangan istrinya. Jadi dia meminta maaf atas kelakuan kejaboel kakeknya. Setelah mendengar berita dari si Jason, akhirnya kedua wanita itu pun pergi meninggalkan mereka. Di sini si kakek sangat kecewa terhadap si Jason dan dia pun bercerita bahwa dia ingin berbahagia di akhir hidupnya dengan cara ingin melakukan pengecutan dengan gadis untuk terakhir kalinya, mengingat usianya sudah tidak muda lagi dan tentunya sudah fail. Kemudian si kakek teringat pada Lenore dan dia langsung menyusulnya ke pantai. Jason pun terpaksa dan ikut dengan kakeknya. Sesampainya di pantai, mereka pun langsung bertemu dengan Sadia dan Lenore. Mereka sudah sedikit bercengkrama. Tapi kemudian datanglah 2 pengganggu yang bernama Cody dan Bra. Cody mengajak sang kakek dan Jason untuk berpesta serta anak-anak yang lain. Si kakek tentunya langsung setuju dan pergi ke tempat itu. Sesampainya di sana, si Jason agak ragu dengan tempat itu. Si kakek di situ menantang Cody untuk lomba minum. Tapi di situ si kakek sudah menyiapkan minuman yang di dalamnya telah ia berikan obat. Tak disangka minuman itu malah ditenggak si Jason, yang membuat dia tak sadarkan diri dan joget-joget tidak jelas.
Esok harinya, ia terbangun di pantai tanpa mengenakan baju sehelai pun. Barangnya hanya diselamatkan oleh sebuah boneka kecil yang dia pegang untuk menghalanginya. Kemudian ia tiba-tiba mendapatkan telepon dari calon istrinya. Di saat yang bersamaan, ada seorang anak kecil yang merebut boneka itu dan membuangnya. Wow! Alhasil dia auto boegil dan tak menggunakan penghalang apapun di tepi pantai, seperti orang gila. Karena itu polisi pun datang dan langsung menggeret Jason dan membawanya ke Kapolsek terdekat. Tak lama di penjara, si Jason akhirnya dibebaskan karena mendapat jaminan dari si kakeknya sendiri. Karena si kakek sangat ingin melakukan pengencerutan bersama si Lenore, dia pun meminta Jason untuk mengantarnya menemui si Lenore lagi. Kemudian, dengan sangat terpaksa, akhirnya Jason pun kembali mengantar kakek untuk menemui si Lenore lagi. Saat mereka datang untuk menemui gadis-gadis itu, mereka kemudian ditantang untuk meregangkan tubuh oleh si Cody dan Bra. Saat itu si Jason dan kakeknya unjuk gigi. Banyak yang memotret aksi mereka. Alhasil Jason pun segera bergegas pergi dari situ karena ia takut namanya akan tercoreng sebagai pengacara karena hal konyol itu. Di situ Cody dan Bra pun menang, tapi dengan cepat si kakek pun melontarkan meriam kaleng bir kepada mereka berdua. Buam! Alhasil mereka berdua pun terluka dan auto masuk rumah sakit tentunya. Kesempatan itu pun dimanfaatkan si kakek untuk mengambil alih kamar yang disewa Cody dan Bra. Di situ kakeknya kemudian membuka sebuah rahasia yang belum pernah ia ceritakan kepada siapapun, di mana ia ternyata adalah seorang anggota khusus pasukan militer. Tapi selama hidupnya ia selalu mengaku seorang montir atau mekanik tentara. Hal itu dia lakukan karena demi menjaga keamanan dan privasi keluarganya. Mereka berdua pun akhirnya pergi ke klub malam untuk menemui Lenore dan Sadia. Sesampainya di sana, Jason sedikit terpukau dengan penampilan Sadia. Alhasil mereka pun menari bersama, begitu pula si kakek. Tak berselang lama, datanglah pengacau yang mengganggu temannya Sadia. Tentunya si kakek tidak tinggal diam melihat kejadian itu. Dia yang merupakan mantan tentara militer khusus pun menunjukkan kebolehannya. Dan mereka semua pun dilibasnya dengan sangat telak. Karena kekacauan yang mereka lakukan, akhirnya si kakek tidak jadi ngencrut dengan si Lenore. Keesokan harinya, terlihat si Jason berjalan-jalan dengan Sadia. Di sini terlihat mereka berdua saling tertarik dan pada malam harinya mereka berdua pun langsung pergi ke karaokean bersama-sama. Mereka berdua pun semakin dekat dan mesra. Begitu pula si kakek dengan si Lenore. Mereka pun bernyanyi dan berdendang bersenang bersama-sama. Sampai suatu ketika Cody pun datang dan diam-diam mencuri identitas sang kakek. Dia ternyata mencuri SIM si kakek tersebut. Nah, usut punya usut, si kakek telah berbohong pada Jason dan mengenai perihal SIM itu. Ternyata dia hanya membuat alasan agar si Jason mau ikut dengan dirinya. Setelah mendapatkan identitasnya si kakek, kemudian Cody pun langsung mencari tahu informasi-informasi tentang si kakek dan Jason. Cody sengaja melakukan hal itu karena ia merasa bingung kenapa si kakek bisa sekuat itu saat kontes. Dan ditambah, dia bisa merakit meriam bir dengan cepat dan menembakkannya dengan akurat pula. Hal itu yang membuat Cody penasaran dan ingin mengetahui identitas si kakek dan Jason. Setelah selesai karaokean, si Jason bercerita pada kakeknya bahwa dia tidak akan menikah dengan Meredith karena ia lebih nyaman ketika bersama Sadia. Jason kemudian memutuskan untuk langsung bicara pada Sadia hari itu juga. Namun, di situ Sadia sangat kaget ketika si Cody menceritakan identitas mereka. Bahwa ternyata si kakek bukanlah seorang profesor, melainkan seorang tentara khusus. Dan si Jason juga bukanlah seorang fotografer, melainkan seorang pengacara. Dan dia ternyata sudah akan menikah dengan gadis yang bernama Meredith. Kemudian, mengetahui hal itu, Sadia pun kecewa. Kemudian dia langsung bercerita bahwa dia akan bekerja di kapal laut selama 1 tahun. Di saat yang bersamaan, anak buah Pak Ladusing pun datang dan menggeledah mereka. Di situ Jason tertangkap basah karena membawa obat terlarang dan dia pun lagi-lagi dijebloskan ke penjara. Keesokan harinya, kakeknya kembali membebaskannya lagi.
dan kemudian memberitahu si Jason. Sebenarnya alasannya mengajak ke sini adalah untuk meyakinkan agar berpikir kembali mengenai pernikahannya dengan si Meredith. Kakeknya tahu selama ini si Jason selalu dikekang-kekang dan tak bahagia ketika bersama si Meredith. Melihat hal itu, si kakek tidak mau melihat cucunya seperti itu. Ia ingin cucunya bahagia karena pernikahan adalah hal yang sakral dan akan dilakukan sekali seumur hidup. Maka kakeknya mau Jason benar-benar menikahi wanita yang ia cintai. Kemudian, selama latihan pernikahan Jason dan Meredith, di sini kakeknya mencoba meretas layar slideshow yang ada di situ dan mencoba menggantikannya dengan foto-foto si Jason saat dia berada di pesta bersama dengan kakeknya itu. Lalu Jason dengan gentlenya mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menikah dengan Meredith. Di situ juga terungkap bahwa Meredith ternyata ketahuan berselingkuh dengan sepupunya si Jason. Kemudian si Jason pun langsung pergi bergegas keluar gedung itu. Di luar, akhirnya Jason percaya oleh kata-kata kakeknya mengenai hal itu, bahwa menikah adalah hal yang akan ia jalani seumur hidupnya. Jadi, Jason harus benar-benar menikahi wanita yang ia cintai dan begitu juga sebaliknya, agar mereka bisa sama-sama bahagia. Hal itu yang membuat Jason bersama kakeknya bergegas berusaha menyusul Sadia yang hendak berlayar ke pelabuhan. Si kakek merasa greget dan akhirnya mengambil alih kemudi agar bisa tepat waktu menemui Sadia. Akhirnya, berkat crazy driving skillnya, si kakek tepat waktu dan dapat bertemu dengan Sadia. Di situ akhirnya Sadia mau menerima Jason lagi. Dan setelah itu Jason sangat berterima kasih pada kakeknya. Karena berkat dia, si Jason dapat bebas dari Meredith yang selama ini mengekang dan mengaturnya dalam berhubungan. Jason dan Sadia pun pergi dari tempat itu, dan si kakek pun pulang ke rumahnya di Boca. Ternyata di situ terdapat Lenore yang sedang menunggunya. Akhirnya si kakek pun melakukan adegan pengecutan dan perkembangbiakan dengan buahnya. Trut-trot. Beberapa tahun kemudian, si kakek telah menikah dengan Lenore dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki. Kemudian cerita pun the end to the tone. Oke guys, begitulah alur cerita dari film The Lucky Grandpa yang sangat mengejutkan dan tentunya sangat membagongkan ya guys. Bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tonton versi fullnya karena ini hanya sebuah alur cerita film. Kemudian tidak lupa saya sebagai host di sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua bangors karena kalian telah yang mendengarkan saya bercerita dan membacit di sini. Oke, thank you. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oke, I pamit dulu. Segitu saja cerita dari I Bagong Film Style and Manjakan Kaum Rebahan. Wassalam. Dadang, apa?